Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penyebab dan gejala penyakit. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Ade Fitri Novitasari dengan NIM 1332000052. Yang kedua ada Oktavia Rahmawati dengan NIM 1332000054. Yang ketiga ada Putri Isnaini Nurjana dengan NIM 1332000065. Wahyu Helmi Pambudi dengan NIM 1332000068. Alia Firyal Nur Sofia dengan NIM 1332000077. Berlian Katon Oktamas dengan NIM 1332000083. Dan yang terakhir ada Yasmin Nugra Ajmalia dengan NIM 1332000084. Yang pertama ada definisi penyakit. Penyakit adalah suatu aktivitas fisiologi yang merugikan tanaman. Karena gangguan terus-menerus oleh faktor penyebab primer dan dinyatakan melalui aktivitas sel yang abnormal, serta ditujukan dalam keadaan patologis yang khas atau disebut gejala. Bejel Natasha 2017. Penyebab penyakit. Yang pertama yaitu golongan bukan makhluk hidup, yaitu ada keadaan tanah yang dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kekurangan unsur hara, kemudian atau defisiensi unsur hara. Struktur tanah juga berpengaruh dalam areasi kandungan air dan penetrasi akar. Yang kedua ada keadaan cuaca, yang mempengaruhi di sini adalah beberapa unsur-unsur cuaca, yaitu seperti sinar matahari, suhu, dan juga curah hujan. Kemudian yang ketiga ada perilaku pertanian, misalnya terjadi kerusakan mekanik oleh alat-alat pertanian dan kerusakan kimia oleh pestisida. Dan yang terakhir adalah limbah industri. Limbah industri ini misalnya dalam bentuk asap, uap, dan larutan, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Asap yang keluar dari cerobong pabrik mengandung zat-zat yang dapat meracuni tanaman, di antaranya seperti SO2 dan juga CO. Golongan makhluk hidup. Yang pertama ada bakteri kelas Schizomycetes. Bakteri tersebut merupakan mikroorganisme bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, seperti Pseudomonadales. Yang kedua ada Eubacteriales dan yang ketiga ada Actinomycetales. Yang kedua yaitu ada organisasi multiseluler berupa jamur yang memiliki dinding sel-sel dengan ukuran bermacam-macam. Dapat dilihat secara langsung seperti kelas Picomycetes, yang kedua ada Basidiomycetes, yang ketiga ada Deuteromycetes, dan kelas Ascomycetes. Yang selanjutnya ada MLO, Mycoplasma-like organism, yaitu mikroorganisme yang memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Contohnya seperti penyakit kerdil kuning pada padi. Yang keempat ada BLO, Bacterium-like organisme, adalah mikroorganisme yang berada di antara bakteri dan mikroplasma tetapi lebih ke bakteri. Contohnya pada gejala jeruk, satu gejala luar antara lain daun kuning tidak rata, daun tebal dan kaku, urat daun kontras dan kerdil. Dua gejala dalam antara lain degenerasi pada phloem tulang daun, sel phloem menipis dan dindingnya tebal. Yang kelima ada virus. Virus merupakan patogen obligat yang mempunyai partikel dengan ukuran yang sangat kecil, terdiri dari komposisi kimia, protein, dan asam nukleat. Contohnya pada penyakit Tobago mosaic virus atau TMV pada tembakau.
Yang keenam, ada tanaman tingkat tinggi. Tanaman yang digolongkan ke dalam golongan penyakit menular adalah tali putri. Nah, tumbuhan ini termasuk tumbuhan golongan parasit. Tanaman yang ditumbanginya bisa kering dan mati karena cairan tanaman yang ditumbanginya diisap secara terus-menerus. Gejala penyakit. Yang pertama ada gejala nekrotis, yaitu matinya jaringan baik pada kulit kayu maupun daun yang disebabkan oleh patogen. Yang meliputi gejala yang pertama ada bleak, yaitu kematian yang cepat dari seluruh anggota tubuh, termasuk tulang daun, karena sebuah patogen. Yang kedua ada terbakar, yaitu daun menunjukkan kematian yang cepat, luas, dan tidak teratur. Yang ketiga ada blast, yaitu kematian cepat dari pucuk bagian tanaman. Yang keempat yaitu busuk kering, disebabkan oleh fungi. Jika terinfeksi, maka akan menyebabkan kanker. Yang kelima ada busuk basah, yaitu nekrotis berlendir dan basah, bercahaya tidak berbentuk yang disebabkan oleh fungi. Selanjutnya ada gejala hipoplastis, yaitu pertumbuhan regresif dengan ukuran sel-sel atau ukurannya tidak dapat mencapai ukuran normal atau kerdil. Selanjutnya ada gejala hiperplastis, yaitu pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel-sel. Gejalanya meliputi yang pertama ada curl, gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Yang kedua ada scab, bercak-bercak yang tersembul ke atas dan kasar sebagai akibat pertumbuhan luar biasa dari sel epidermis dan jaringan di bawahnya. Selanjutnya ada intumesensi, yaitu gejala kekurangan zat makanan karena penggembungan setempat sel epidermis. Yang keempat ada tumefeksi, yaitu penumpukan bahan makanan yang berlebihan di batang atau akar yang akan menimbulkan pembengkakan. Yang kelima ada fasikulasi, yaitu bentuk pertumbuhan yang menyimpang dari suatu organ. Yang terakhir ada proliferasi, yaitu pertumbuhan yang melebihi ukuran normal. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.